hal yang berkaitan dengan persiapan Pak Saifullah untuk pelaksanaan observasi nanti. Jadi nanti saya akan mengamati Pak Saifullah dalam pembelajaran yang dilakukan di kelas. Itu nanti melakukan observasi kelas ya Pak pada saat Bapak melakukan pembelajaran. Nah, jadi Pak Saifullah tujuan dari supervisi akan dilaksanakan yaitu mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Kemudian Bapak nanti kita melakukan percakapan observasi yaitu untuk mengetahui sejauh mana persiapan yang telah dilakukan oleh Bapak sebelum nanti melaksanakan kegiatan pembelajaran agar Pak Saifullah lebih siap ya berpercaya diri dan menjadikan serta menyusun kegiatan pembelajaran yang berjalan. Baik Pak, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu. Yang pertama terkait mengenai tujuan pembelajaran yang akan ingin dicapai ya. Baik Pak, sesuai dengan modul ajar saya yaitu fase R, di mana fase ini untuk kelas 11 saya. Untuk fase R, tujuan yang ingin saya capai pada pembelajaran kali ini yaitu tentang menganalisis sebuah permasalahan dari sebuah materi akan saya nanti sampaikan. Terus yang kedua, siswa mampu merawat sebuah sistem pada mata pelajaran produktif secara mandiri. Pada pembelajaran ini ada area keterampilan dan pengetahuan. Pengembangan murid dapat mengidentifikasi sebuah permasalahan yang terjadi pada sebuah sistem, salah satu sistem pada engine. Ya, jadi untuk pengembangan Pak Saifullah menggunakan dua jenis ya, pengetahuan dan keterampilan. Nah, sebelumnya saya ingin mendengar bagaimana rencana pembelajaran yang akan Bapak lakukan di dalam kelas. Kemudian metode pembelajaran seperti apa, metode pembelajaran menggunakan apa, dan strategi pembelajaran yang Pak Saifullah dapat di kelas seperti apa. Baik, untuk strategi yang akan saya terapkan pada pembelajaran ini yaitu pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar murid, diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya akan melakukan pembelajaran berkelompok, diskusi, tanya jawab dengan kemampuan dan keaktifan murid di kelas. Sedangkan untuk model pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Oke, baik Pak Saifullah. Jadi strategi yang akan saya lakukan dalam observasi pembelajaran nanti itu menggunakan pembelajaran integrasi dan pembelajaran sosial. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Pak Saifullah gunakan dalam kelas? Baik, yang akan saya gunakan pembelajaran di kelas itu pertama menayangkan video pembelajaran, terus setelah menayangkan video memberikan KPD kepada siswa dan juga menggunakan PPT. Baik Pak, kalau begitu kira-kira Pak saya akan melaksanakan pembelajaran ini hari apa, kemudian jam berapa Pak ya, dari kelas mana? Rencana saya akan melakukan pembelajaran ini di pada kelas 11 TOA hari Rabu minggu depan. Baik Pak Saifullah. Kalau begitu nanti hari Rabu minggu depan saya akan datang ke kelas Bapak dan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di kelas. Nanti setelah Pak Saifullah melakukan observasi tersebut, kita akan melakukan percakapan lain Pak, itu pasca observasi yang nanti didampingi sama pengajar praktik ya Pak Saifullah. Oh iya, baik Pak. Baik Pak Saifullah, sebelum kita ini kira-kira apa yang Pak Saifullah
kasih atas waktunya. Terima kasih juga Pak Saifullah sudah bisa meluangkan waktu untuk percakapan rapat ini. Semoga pembelajarannya diberikan kelancaran sesuai dengan rencana Pak Saifullah. Sampai berjumpa berarti nanti di minggu depan dari Rabu di kelas teknologi ya Mas. Oke, demikian Pak percakapan kita observasi ini. Terima kasih. Atur nuhun dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
di dalam pelajaran kita ini ada namanya penilaian. Yang pertama penilaian dari Siska. Siska itu nanti dilihat pada saat diskusi. Ada penilaian pengetahuan, ada juga penilaian keterampilan yaitu praktik. Pada saat melaksanakan praktik. Ya, untuk pertemuan kali ini itu yang kita gunakan model pembelajaran adalah berbasis masalah. Jadi Bapak kali ini akan menampilkan sebuah video tentang permasalahan yang terjadi pada sistem pengetahuan. Ya, nanti kita diskusikan apa kemungkinan penyebabnya dan bagaimana cara mengatasi solusinya. Nah, maka dari itu perhatikan video yang akan Bapak tampilkan. Perhatikan baik-baik. Yang diperiksa di sini adalah sistem pengabdian profesional yang sering kita praktek atau gunakan.
Satu, kelompok dua, sudah dicari, sudah ditemukan. Sudah selesai. Kelompok satu sudah, sudah Pak. Kelompok dua, sudah Pak. Kelompok tiga. Oke baik, kita sudah selesai semua. Kita akan presentasikan hasilnya, ya, hasil dari diskusi setiap kelompok. Dan kemungkinan penyebab bisa penggabian sulit tidur. Penggabiannya ke kelompok mana dulu yang siap? Silakan. Kelompok satu, ya, silakan. Dua orang ya. Perhatikan kelompok yang lain. Dari kelompok kami tentang penyebab mesin sulit hidup karena percikan bunga api kecil. 1. Kondisi platina kurang baik. 2. Kabel tekanan tinggi busi kurang baik. 3. Kondisi busi sudah tidak baik. 4. Kondisi distributor kurang baik. 5. Kondisi kompresor rusak. Ada yang dipertanyakan? Baik, ada yang ditanyakan. Kondisi platina kurang baik itu bagaimana? 1. Adanya benjolan di platina. 2. Celah platina tidak sesuai. 3. Adanya oli di platina. Oke, bagus. Jadi kesimpulan dari hasil kelompok kami adalah kondisi platina kurang baik, kabel busi putus atau bocor, kondisi kondenser rusak. Ya, oke, baik, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kami ucapkan terima kasih kepada yang sudah berani tampil ke depan karena memang membutuhkan kepercayaan diri yang baik. Ada pertanyaan? Tidak. Dari kegiatan presentasi ini? Tidak ada. Tidak ada. Bapak simpulkan pertemuan hari ini. Yang pertama, kesimpulannya, carilah informasi yang memang pas sesuai dengan apa yang Bapak tanyakan. Ya, jangan segala sesuatu misalkan dari internet langsung diambil dimasukkan ke buku atau ditulis ke buku. Ya, tidak semua apa yang ditemukan itu sesuai dengan yang ditanyakan oleh Bapak tadi. Ya, ucapan terima kasih ya.